Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa sekalian, wabil khusus segenap warga Nahdien, kami secara pribadi selaku Ketua Lembaga Baksul Masail PCNU Sidoarjo mengucapkan selamat atas berdirinya dan sudah aktifnya NU Media Waru, dan alhamdulillah juga semoga dengan adanya NU Media Waru ini seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seluruh kegiatan yang bisa membangkitkan hirroh jamiah kita, dan seluruh kegiatan keagamaan yang nuansanya adalah nuansa Nahdiyah bisa terus berkembang, bisa dikendang oleh masyarakat, dan seluruh masyarakat bisa mendukung apa yang telah dilakukan oleh NU Media Waru. Semoga dengan sudah munculnya dan sudah beredarnya NU Media Waru ini, seluruhnya bisa menambah kebangkitan kita sebagai umat Islam untuk selalu menjadikan negara ini adalah negara yang uswah, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan dukungan secara khusus dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah, amma ba'du. Seluruh jamaah warga Nahdiyah, khususnya di Kecamatan Waru dan umumnya di seluruh Indonesia, pada saat ini Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Waru mengadakan bimbingan teknis penyelenggaraan kurban. Materi pertama masalah fikih, artinya semua yang berkaitan dengan fikih itu dibahas tuntas di majelis ini. Yang kedua, teknik perobohan, teknik penyembelihan, dan segala macam yang terkait dengan penyembelihan kurban sudah dibahas tuntas. Jadi ke depan tidak ada istilah begal sapi susah, semuanya sudah mendapatkan ilmu di sini. Itu yang kami sampaikan sebagai media, sebagai organisasi yang mendukung semua kebutuhan umat, khususnya warga Nahdiyah di Kecamatan Waru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini bersama-sama kita bisa hadir dalam majelis mulia dalam keadaan sehat walafiat guna pelatihan sembelih halal. Kedua kalinya mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umat-umatnya. Bapak-bapak sekalian, para yai, para alim ulama, kawan-kawan dari MWC NU Waru, para pengurus takmir, para pengurus mushola, para
panitia kurban yang berbahagia, perkenankan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Ada istilah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi terlebih dahulu nama saya Majid Haryadi. Nah, kalau di undangan itu tertera kemarin saya dapat kopian foto Abdul Majid. Nah niku cak dolo niki kedam bancai malih niki. Keliru nulis ini. Terus kemudian sebelah kiri saya ada Aryo Yunan sama Juni Edi. Kedua kawan kami ini adalah ahli dalam bidang tali menali, jiret menjiret, ngerubono sapi. Nanti ada materi tersendiri tentang teknik perebahan sapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, saya berbahagia sekali mendapatkan langsung materi tentang pisau dan teknik sembelih. Karena saya itu kalau dari awal kerungu, Pak nanti ngisi nih sak pekene, ngerogi saya ini di hadapan kawan-kawan poro yai, poro alim ulama dari MBCNU. NU niku kan gudange tiyang maca kitab. Grogi kula wedi, alhamdulillah. Jadi mboten siyos wedi, jadi benar-benar nanti akan bisa saya nyampaikan rodok los, grogine ilang. Selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah tentang alat yang harus kita persiapkan pada saat sebelum menyembelih. Nah, pertama saya ingin memetakan diri, ngapunten para yai, saya harus tahu kondisi dulu ya. Pak Juni minta tolong tas saya dibawa ke sini, dibuka mriki mawon. Oke. Dudu iku Mas, keliru. Sampean banyol Mas. Matur nuwun. Bapak-bapak sekalian, ini adalah tester kejujuran, okay? Yang sudah ada pertanyaan nih, menyembelih ayam angkat tangan. Ayam, nggih. Nah, nggih. Alhamdulillah sudah banyak, kurang lebih 60%. Dan selanjutnya yang belum ngacung nanti akan hadiah khusus ya, berupa pisau yang belum ngacung nanti. Jadi yang belum ngacung ada PR khusus, kula sukani lading, tapi benjing nyuwun tulung damel belajar nyembelih ayam. Yang sudah menyembelih bebek mentok. Mboten manuk terkuku, manuk puter kula dereng nyembelih kian. Bebek saya sendiri tidak berani angkat tangan karena saya belum pernah. Tidak berani angkat tangan saya. Terus selanjutnya kambing. Mulai susut. Tadi 60%, nyusut 40%. Terakhir sapi lembu nyusut malih 30%. Diharapkan setelah ada pelatihan ini nyuntul sangat para yai nggih bisa menyembelih kurbannya sendiri. Mantep koyok nyembelih Nabi Ibrahim. Dadi mbayangno Nabi Ibrahim ketika menyembelih Ismail. Selanjutnya nyuwun tolong panitia bisa ke sini sebentar. Ada panitia. Wakil, monggo. Wakilnya. Monggo Gus Dullah. Jadi ini
sebagian saja. Apa ini? Supaya kita itu ada interaksi. Saya seneng model dialog ben cetha. Ngapunten kula niki rada kasar ngomong niki. Mboten pun ngeten mawon mangke. Jadi ini sekedar hadiah pesan moralnya yang mendapat hadiah kalau bisa yang belum pernah menyembelih dan wajib digunakan untuk belajar menyembelih. Pisau ini murah, tidak mahal ya, ini kurang lebih hanya sekitar 40.000, tapi insya Allah sudah diasah dalam kondisi tajam standar sembelih. Kawan-kawan dari juru sembelih sudah sering menggunakan pisau seperti ini untuk kambing, ada juga untuk sapi. Nah, jadi pisau semacam ini di tangan orang yang sudah ahli, baik asah maupun teknik sembelihnya sudah bisa digunakan untuk menyembelih. Tes-tesane wau pun tes. Atuh. Ampun. Matur nuwun Gusti Allah. Jadi ini pisau biasa di tangan orang yang sudah ahli asah pisau bisa jadi istimewa. Niku kan kelecehan niki wau, wonten sing ngapun atraksi. Ini ki jajane bagian kula niki. Didisiki. Nah, ngeten nggih. Nah, insya Allah sudah standar untuk sembelih. Jare iki wau wonten sing menggak-menggok ngeten. Aduh gak iso. Saged atuh. Oh, berarti belajar iki sewengi. Jadi nyuwun tolong difoto mawon untuk kami ini sebagai simbolis. Nyuwun tolong nanti dibagikan kepada yang belum pernah menyembelih. Biar royo ane. Nyuwun tolong difoto mawon. Gratis. Simbolis, ampun. Monggo Kak Juni. Salaman. Aja dukur-dukur sak dulu, mesti wong ngendhek gelem ngalah. Mon. Pun terserah dibagikan kepada siapapun. Jadi pesan moralnya dibelikan kepada yang belum pernah menyembelih, syaratnya kudu digawe beleh. Manuwun. Selanjutnya masuk kepada materi persiapan sembelih. Nah, materi persiapan sembelih. Ada pertanyaan? Pisau apa yang layak untuk menyembelih sapi? Angkat tangan. Pisau apa yang napa, Pak? Pisau tajam. Pisau tajam, siap. Jenengan angsal bukune Yai Ma'ruf Kozin. Tepuk tangan. Damel waca-wacaan. Selanjutnya, pisau apa yang pisau tajam itu seperti apa? Nah, kalau syarat menyembelih itu kan sudah pasti pisau yang tajam. Niki mawon. Jadi niki carane ngetes pisau tajam. Taruh dulu. Nah, ini bisa kita gunakan media anggota tubuh badan kita. Pertama biasanya kawan-kawan itu menggunakan rambut. Ini tangannya teles, ngasah, ngungkal. Rambut ditancapkan ngeten. Kalau nyantol berarti tajam. Tapi harus dites mulai pangkal sampai dengan ujung. Nah, tidak boleh cuman pangkalnya saja yang tajam, terus niki mboten, niki tajam, niki mboten. Nah, niku akan nanti pada saat kita menyembelih akan kurang sempurna nantinya. Selanjutnya bisa menggunakan kuku. Nah, kuku niki lho. Nyantol biasa nih. Nah, nyantol. Kalau kuali lunyur. Nah, iya, lunyur. Terus kemudian
kata Pak Yai sebelah kiri itu bisa menggunakan bulu. Nah, bulu ngeten. Bulu. Selanjutnya, ya, saya ini setiap hari berprofesi sebagai pembuat pisau, Pak. Pembuat pisau sehari-hari. Nah, kalau ngetosnya menggunakan bulu, sudah pasti bersih. Wes lunyu koyok meja sikile meja. Khusus untuk jenggot, nggih. Mboten mempan niki, Pak. Nek mboten percaya lho. Tapi nek kuali. Berikutnya bahan-bahan yang layak untuk pembuatan pisau sembelih. Nah, bahan yang layak untuk pembuatan pisau sembelih. Kalau kita itu di pandi-pandi tradisional, itu rata-rata menggunakan bearing, kemudian cakram sepeda motor, tapi biasanya itu cakram yang lama-lama. Nah, sing biyen rasane gawe GL 100, RC 100, L2 Super lah niku sik buntu cakrame. Dan itu sudah sangat langka. Nah, kemudian ada circle niku geraji sing bunder niku lho, damel geraji kayu. Nah, kemudian ada lagi bar senso. Bare geraji potong kayu sing digawe rile niku lho. Nah, niku. Nah, kemudian sekarang banyak baja-baja modern yang tersedia di pabrik. Sudah memang tersedia dalam bentuk mentah. Nah, ini pengenalan mawon. Jadi mangke nek tumbas, iki bahane apa? Nah, wajib ditanyakan supaya nanti benar-benar pisau yang kita pakai ini standar. Kalau plat pager, seng, landep, tapi tidak bisa bertahan lama, ketahanan ketajamannya lemah. Kemudian kalau dari pandi-pandi itu, kalau bisa dirapikan benar-benar halus. Nah, benar-benar halus supaya nopo niki arane bekase tutukane palu niku lho. Mboten ketinggal, dadi mboten memudahkan perawatan. Nah, alek napa nayeng kabeh nggih gila, Pak nggih. Nah, damel belen niku gila. Jadi jauh-jauh hari dipersiapkan. Selanjutnya itu yang dari baja modern itu ada bahan semacam, kalau dari Jepang itu ada SLD. Nah, istilahnya D2. Kalau baja bowler dari Swedia itu ada, kalau pernah dengar kawan-kawan yang muda-muda ini sering bermedsos, itu ada bowler K110, ada K460, N690. Nah, niku baja-baja mahal, Elmax dan lain-lain, itu baja-baja mahal. Kalau jadi sebuah pisau bisa tembus 2 sampai 6 juta. Nah, 6 juta. Bisa tembus sampai segitu. Tapi kita disesuaikan dengan kantong masing-masing. Yang penting syarat yang paling utama adalah Pak Yai wau pun nyebut di awal sehingga dapat hadiah buku, tajam. Yang penting tajam. Nah, ini. Kemudian selanjutnya ngomong tentang pisau mesisan, kula jangkepaken mesisan mumpung temeriki. Pisau sembelih itu kita perhatikan pegangannya. Arane handle. Nah, gagang. Niki dipegang itu harus nyaman. Masing-masing tangan kita itu berbeda ukurannya. Jadi sesuaikan kenyamanan dulu. Karena kalau pegangannya gak nyaman, nggih. Kalau menyembelih banyak, abang kabeh melentes, melincet. Yang baik itu bisa digunakan untuk begini genggamnya, atau begini. Kenapa begitu? Karena nanti berhubungan dengan teknik. Nah, harus bisa digunakan untuk dipegang seperti ini, apa arane ngeten iki, pokoke ngeten, atau begini. Nah, kemudian kalau bisa yang ada stoppernya. Nah, ini lho, kowaan. Nah, kenapa begitu? Kalau kita gunakan untuk teknik dorong, boten
Mboten bablas. Nah, kula cetha-cethoan mawon, mboten bablas. Karena kena darah, kena air, lunyu, apalagi itu banyak orang, sudah. Jadi kita tidak pernah memperhatikan tangan kita, yang kita perhatikan leher sapi. Pasti akan seperti itu. Yang sudah ngacungkan tangan sapi dan kambing tadi insya Allah mengalami semua lunyu. Nah, kalau seperti ini pabrikan Pak, pabrikan. Saya sampaikan juga pisau-pisau yang kita rekomendasikan. Merek-merek kalau dari pabrikan itu ada seperti niki Herder, Carlos, Don Carlos, diistilahkan pikas Jerman. Kalau dulu itu ada yang cap garpu, nah ini dulure, podo, cuman ini genggamannya tidak menggunakan kayu. Man ini lemahnya dilicin, lunyu Pak. Nah, untuk mengatasi itu, kalau menggunakan pisau-pisau pabrikan, dililiti mawon karet gelang, 1, 2, 3, 4 seperlunya lah. Jadi peret, jadi napa niku mboten saged merusut, keset, nggih keset. Sip, keset. Kemudian konstruksi pisau. Nah, kalau saya pribadi lebih condong ke arah pisau yang full tang. Full tang itu mesti ngeten lho. Niki nggih, mulai geger, memburi, nggih, tembus kabeh. Dan insya Allah sudah tidak bakal coplok kalau seperti ini. Kalau ini sampai copok, tangannya sing pokak berarti ini. Wis roso. Nah, kemudian kalau yang paksi minimal 3/4. Jadi ditanya kalau yang apa itu jualan dibeli itu iki paksi ini dawa ta ora ngoten nggih. Dawa ta gak. Nah, ngoten. Kalau bisa yang tembus sampai belakang. Nah, paksi itu keuntungannya ringan, enak. Kalau seperti ini agak berat. Nah, itu standar pisau yang kita gunakan. Terus selanjutnya kembali kepada jenengan semua. Kembali kepada jenengan semua maksudnya kebiasaan masing-masing. Supaya tidak ngantuk, saya coba memperkenalkan salam khas Juleha. Juleha ini juru sembelih halal, alias tukang gorok. Nah, Juleha apa itu? Nah, seperti nama wanita, tapi sing teko bapak-bapak kopian, brewoken dan jenggoten. Nah, gini. Tidak seperti nama yang dibayangkan Juleha. Ngoten nggih. Jadi salamnya ngeten, ketika terdengar suara Juleha, kepalkan tangan. Kepalkan tangan sambil seakan-akan dibayangkan memegang pisau. Sambil mengucap bismillah, terus selanjutnya Allahu Akbar. Kenapa begitu? Supaya tidak lupa. Kita itu doanya kan bismillah, Allahu Akbar. Selanjutnya tentang tambahan-tambahan insya Allah sudah disampaikan oleh Romo Yai. Mungkin tadi kan sudah ada kajian peke. Insya Allah kula nek ngomong donga padha karo nguyai segara niki teng mriki. Nah, Juleha, bismillah, Allahu Akbar. Sekali lagi yang kompak. Juleha, bismillah, Allahu Akbar. Selanjutnya sudah siap? Ini sudah siap? Ya. Selanjutnya ini ukuran pisau. Ada yang lupa ini. Sebelum ukuran pisau, saya ini sering lupa Pak, ngapunten rodok mencolot-mencolot bahasa ini. Tadi kan ngetes bulu, kuku, rambut nggih. Nah, ini ada tes yang sudah dicoba niki wau nggih. Kalau ngetes tetap harus mulai pangkal sampai ujung. Jadi coba ditekan, kalau masuk berarti itu sudah layak standar tajam. Nah, kalau sudah masuk berarti tanda tajam. Kemudian supaya mengetahui ini ada gowang, cuwil, tamboten, mulai dari atas ke bawah pelan-pelan. Kalau ada nyantol berarti itu gowang. Nah, kalau kereknya dirasa masih layak untuk sapi, untuk sembelih, tidak apa-apa gowang-gowang sedikit dipakai.
Selanjutnya ukuran pisau. Oke. Kita dari kawan-kawan juru sembelih itu menggunakan ukuran pisau mulai dari mulai dari ukuran 16 samenten. Bisa dipakai untuk nyembelih saged, tapi nanti ini dengan teknik tertentu. Untuk yang belum bisa, saya sarankan pakai yang panjang. Terus selanjutnya ini sekitar panjang kurang lebih 27-28. Ini yang sering saya bawa kemana-mana. Nanti insya Allah ada contoh-contoh teknik penyembelihan. Nanti. Terus kemudian ini ada pisau ukuran 31. Nah, kita dari kawan-kawan juru sembelih lebih sering menggunakan antara 27 sampai 31 Kenapa begitu? Ini apakah tidak boleh memakai ukuran yang panjang 35, 40, setengah meter, 1 meter, 2 meter? Monggo nek saged, tidak apa-apa. Tidak ada ketentuan yang berkenaan dengan hukum fikihnya. Jadi yang penting tajam Pak. Lah niku. Kenapa kita menggunakan ukuran 16 sampai 31? Kita ini sering kemana-mana Pak, pelatihan atau nyembelih itu dari masjid ke masjid dalam satu hari bisa 2 atau 3 lokasi, memudahkan kita untuk membawa. Nah itu. Selanjutnya dari pisau sudah, nanti saya harapkan kita ada interaksi, ada dialog, kemudian masuk ke teknik sembelih. Nah ini saya harus ngalih titik ini, biar nampak. Pak minta tolong ditampilkan sembelian-sembelian yang kurang bagus. Saya tidak berani mengatakan sembelian haram. Insya Allah ada yang lebih berwenang. Ada? Nah, biasanya memang kami itu bawa laptop sendiri karena tolong diperhatikan. Ini memaksakan menggunakan pisau kecil. Tapi ini gede, ngeremeno. Nah, itu pisaunya kecil. Ketinggal Bang. Nah, niku yang sobek cuman kulitnya. Nah, angel. Lanjutnya ini Pak, pisaunya sudah panjang tapi kurang tajam. Gak mari-mari. Niki. Memasukkan tangan ketika pisau bergerak berbahaya. Nego ngoten niku nek saged dihindari mawon. Nah, ngoten niku berbahaya. Saged oleh loro.
oleh sapi kurbane loro mangke. Lah niki kaget. Nah. Nah. Nah ini sebaiknya dihindarkan pakai pisang, tambah gak ketok sing beleh. Diawur digerabak. Nah. Jadi menyembelih itu tidak cukup hanya berani, harus tahu ilmunya. Nah ini tutupi gedang, di ogrok-ogrok ketinggalan ini ndamel geraji. Loh, nggih ya. Bon. Boten ketok. Ketinggal nggih. Oh, sepunten kula aling-alingi. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh sembelian yang kurang ihsan. Nah, jadi nanti akan kita tampilkan juga tayangan tentang sembelian dari kami tim Juleha. Nah, ini nanti ada contoh-contoh. Selanjutnya dipersiapkan penyembelian dari tim Juleha. Nah, ini insya Allah saya sendiri. Bisa diulang? Insya Allah saya sendiri juga. Ada yang teknik dorong? Oh ini tarik, diulangi, nggih. Nah ini nggih. Diulang, ini teknik dorong. Ampun. Oke. Selanjutnya, nah, setelah kita menayangkan visual video, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar sembelian kita benar-benar bisa sempurna. Nah, yang pertama, kita koordinasikan tim. Nah, ini utama nih, tim. Jadi tukang goroke, Pak Mudin, Pak Yai, nah, nyuwun tolong, nggih, mangke nggih, benar bisa mengkondisikan tim. Karena apa? Itu nanti akan menentukan posisi kepala. Nah ini, untuk bisa sembelian seperti beberapa video tadi, ada syarat ketentuan berlaku. Posisi kepala boten pun mangke kambing damel niki. Dadi ngeten.
posisi kepala wajib kenceng. Nah, wajib kenceng. Maksudnya begini, kalau posisi ndangak harus benar-benar niki lho, kenteng, lurus. Kalau didangakkan gini masih kurang kenteng, ganjel. Gedang tak kayu balok tak nopo. Nah, pun gesusu mbelen niku. Pun gopo kabeh, tenang mawon. Nah, pun gesusu nek wis kenteng nggih. Kemudian sama, kalau miring juga harus kenteng. Nah, kenapa sembelian tadi di awal-awal yang saya katakan kurang ihsan nggih? Nah, itu karena gulune kurang kenteng. Kita usahakan di tali dipatok atau ring yang sudah disediakan, gelang niku lho, di tali nggih. Bener-bener kuat. Terus sing pemegang kepala padha sing ruso. Yang sing ruso. Karena sapi itu ngeten tok lho. Nah, yang kali pun katut. Ngeten tok niki mawon pun katut. Jadi tenaganya luar biasa. Kemudian pisau setajam apapun kalau yang memegangi tidak kuat, pas beleh, diingklu, kantil. Nah ini lho, ceket. Saya pernah menyembelih, nggih, dipegangi kawan. Ketika terciprat darah, diculno. Kaget, akhirnya ceket, wis gage-gage tak guwetno wis sembuh wis. Akan seperti itu. Jadi berbagi pengalaman. Jadi benar-benar sing bagannya kali ini yang sing rasa, sing gak jijian. Masuk kena rada crit wis diculno. Nah, tak belain ngoten niku. Terus lagi cari yang nurut. Maksudnya mudah diatur sing gelem noto. Nek wong sing angel ngoten niku wis pun kesane. Pun. Nah, sing angel temen tuturane niku wis kan gacoke buntut mawon mangke nggih. Buntut mawon. Nah, berarti niku itu sangat berpengaruh sekali pada penyembelihan. Setajam-tajamnya pisau percuma gak ngefek. Nggih, mboten ngefek. Sudah ada contoh tadi. Kemudian posisi gelambir. Mriki napa arane? Gembel. Jembel, padha kalingen kula berarti. Jembel. Dadi ngapunten, metingkrang perlune napa beto kursi wau kula niki kepengin metingkar teng ngarepe yai-yai niki wau. Kapan maneh metingkrang wani metingkrang nang ngarepe yai. Hadi ini gembel niki lho Pak, jembel. Nggih. Jembel niki nggih. Kalau tidak dipegangi ya. Disuruh melok mudhun, nggih. Ditarik melok munggah. Serak-srek. Akhire kaya geraji. Mas yo landhep nggih ngoten. Kok ngarani sing ngesam mboten landhep, tadinge kurang larang. Ah mboten bener nih. Jadi tarik dulu. Nah, bener-bener kenceng. Kenceng. Ndangak ataupun miring. Kenceng. Kalau dirasa kadang memang ada sapi yang sing jembele niku ombo, rada nglewer ngoten niki. Kalau perlu minta bantuan. Nah, ayo le Mas, Kang, Dek, tolong tarik niki. Nah, seperti itu. Pun gopo nek mbeleh niku. Ati kudu mantep. Pun gopo. Nah, jadi tenang. Kalau sudah kenceng, insya Allah dengan sekali ayun sudah terputus. Sudah terputus. Selanjutnya tinggal menyempurnakan. Nah, terus lanjut kepada teknik sembelih. Teknik sembelih itu sebenarnya cuma ada dua. Dorong, kali tarik. Nah, kula tak mentingkrang malih ngeten iki. Kalau tarik, usahakan pisau kita ini berada di sebelah telinga bawah. Kalau tarik itu paling nyaman posisi kepala miring. Posisi kepala miring itu paling enak. Pas sebelah telinga ditempel dulu. Tempel agak nekan baru digesek.
Tukang sembelih insya Allah tahu ketika sudah masuk atau belum pisau itu. Insya Allah tahu. Nah, dia sudah masuk, set, tinggal ditarik ke atas. Geradak, ngoten nggih. Terus kemudian kalau dirasa belum yakin putus, tambahi lagi untuk menyempurnakan. Nah, insya Allah beberapa kali sembelihan kita kawan-kawan Juleha itu selalu begitu. Nah, kalau belum yakin lagi, monggo ditambahi malih. Nah, untuk disempurnakan. Terus dorong pun sama, ditempel dulu pisaunya. Ini teknik yang saya pakai. Nggih. Nanti ada, kita perlu sharing-sharing ini, berbagi teori, berbagi coro. Dorong dulu, tempelkan dulu, tekan sedikit. Karena kalau ngambang nek nempel tok, nggih, itu akan licin, luntur. Nah, durung oleh belas ngeluntur ser, koyok lading kualik. Nggih. Tekan dulu, terus dorong. Saya terbiasa menggunakan tangan kiri untuk menambah tekanan. Baik itu teknik tarik ataupun teknik dorong. Cuma ini hati-hati. Nah, sering terjadi juga ketika dorong tangannya di atas seperti ini, ladingi malik sapi obah. Nah, itu tadi perlunya tukang pegang kepala tadi benar-benar usah kuat. Nah, biar kita itu nyembelihnya itu pas, ngoten lho. Nah, kurang 5 menit terus ya kula nih. Kula banterno titik nih, ngoten-ngoten. Selanjutnya, posisi mana yang pas? Nah, ini. Insya Allah tadi karena saya belum hadir sudah disampaikan bahwa yang wajib terpotong itu adalah kulkumari wadajain. Kulkumari itu saluran napas, saluran kerong saluran makan, terus wadajain, 2 urat arteri jugularis, vena. Matur nuwun sudah dilingno. Vena jugularis, arteri karotis. Lah iku basa biologine. Sing jelas cetha-cethoan nek pas mbele wonten kabel mancur gede kali niku lho. Truk kanan kiri. Lah niku arteri karotis sama vena jugularis. Lah niku posisinya. Terus posisinya sebelum tulang. Nah niki sebelum tulang. Berarti tulang leher itu sebelumnya. Nah, baik itu ndonga atau itu pokoknya sebelumnya. Berarti kalau nyembelih kita usahakan kalau itu sudah terpotong, nggih sampun cukup. Cuman kadang-kadang di lapangan itu nggih, di lapangan itu agak sing ngabani. Nisor, ndukur, dorong. Suwe-suwe mubang niku, Pak. Lah niki. Dadi lan nggih sing gopo niku penonton nih. Dorong terus. Iki lak ngenakno sing bagian ngethoki kepala niki terbantu wisan. Nek sing kata sing ngoten niku nyuwun tolong dianu mawon, panggil orang yang terpercaya untuk ngabani lah kalau memang belum yakin. Nah, terus selanjutnya posisi yang pas. Posisi yang pas itu baik itu kepala ndangak ke atas ataupun miring nggih, miring ke samping. Nah, itu jenengan gerayangi. Tapi sampean sipakno dhisik sing kote ngeten. Ser. Terus wonten niki lho napa arane? Jakun kala menjing. Nah, kala menjing. Kala menjing niku tepat di bawahnya, kurang lebih lah. Kita nggak bisa pas. Kurang lebih. Apalagi kadang kepala sapi itu juga meluntir. Pokoknya di bawahnya, ngisore Bang. Terus kalau posisi kepala miring, nggih, itu jarak lurus telinga atas dengan telinga bawah ditambahi kurang lebih 5 jari. 5 jari setelah telinga tadi. Nah, itu pasnya di situ. Nah, terus kenapa di situ? Karena disitulah tempat berkumpulnya 4 urat saraf tadi, kerongkongan dan saluran nafas
sama saluran darah 2 kanan kirinya itu terdekat ngumpulnya di situ. Nek mboten percaya nggih, mantun dibeleh jenengan gerayangi. Bener ta enggak sing diomongi wong kuplukan kadut wingi. Nah, ngoten. Jadi setelah menyembelih supaya tahu, mungkin ada yang belum pernah ngerabak itu gorokane sapi nek mari dibeleh. Nggak ada kan? Nah, dicoba benar-benar sempurna apa enggak sembelihan kita. Untuk apa? Evaluasi. Oh, ternyata ini. Nah, itu loh maksudnya. Evaluasi. Ternyata oh bener durunge balung. Nah, niki. Terus setelah menyembelih tunggu-tunggu ini insya Allah sampun wau. Tadi setelah menyembelih jangan mengoleskan pisau ke wulune sapi, wulune. Nah, ini menurut Bapak apa itu dokter hewan, kita kan sudah bekerja sama dengan kedokteran hewan juga, itu nanti akan jadi penyebab kontaminasi. Sebaiknya diguyur sama air, ya diguyur sama air, dikeringkan baru masuk sarung. Karena kalau darah itu sudah masuk sarung, ladingi gampang nayeng, keropos, korosi. Nah itu sing gak ngarai awet. Apalagi mari kurbanan, ganti apa-apa no, kurbanan tahun ngarep sih kayak dibuka kantil. Nah niku supaya awet dibersihkan. Kalau sudah di rumah ya dikasih minyak sembarang, minyak goreng boleh. Nah niku nggih. Selanjutnya langsung sesi tanya jawab apa jadi satu? Oh nggih. Nah nggih. Nanti bapak-bapak sekalian jika ada pertanyaan setelah teknik perobahan sapi. Demikian yang dapat saya sampaikan, insya Allah masih jauh dari sempurna. Jadi saya hanya berbagi itu teknik yang sering saya pakai, dan kami berharap nanti ada dialog, kemudian sharing pengalaman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Juleha, Bismillah, Allahu Akbar. Pisan kas. Juleha, Bismillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Rio Yunan sama Cak Juni. Sebetulnya kalau dibilang kita praktisi ahli handling juga bukan, karena pekerjaan kita cuma tahunan, setahun sekali. Tapi karena dengan seringnya kita melakukan kajian-kajian ini, banyak ilmu yang masuk ke saya, jadi tambahan ilmu. Dan tadi saya sebar. Kemarin saya dari Tuban dapat ilmu baru, nanti akan saya sampaikan di Lamongan, di Bali pernah kita mengadakan kajian juga. Jadi yang perlu diperhatikan para kiai, para ustadz, sebisa mungkin kita menghandling sapi ini, kalau bisa sapinya itu jangan sampai stres. Ya, itu yang paling utama. Kalau misalkan ada 5 ekor sapi yang disembelih, biasanya kan gini kalau masjid atau musola itu kan, yang paling kecil dulu, lalu yang gede kayak master kan gitu kan. Tapi kalau yang kecil ini stres, jangan dipasangkan untuk menyembelih dulu. Dipinggirkan, disiram air, kasih minum. Kalau bisa itu ditenangkan dulu istilahnya, nah didinginkan. Nah setelah itu tempat penyembelihan dengan tempat penampungan hewan itu diberikan sekat, atau kalau tempatnya besar dipisah. Nah, jadi sapi itu bisa merasakan emosi hewan yang sedang disembelih itu tadi. Nah nanti bisa meningkatkan emosi sapi itu tadi. Kalau sapinya stres, ya nyun sewu, akhirnya jadi angel, kan ngoten nggih, angel. Nah, kalau sudah tempat penyembelihan dan tempat penampungan sapi ini dipisah, usahakan mengantar sapi ke tempat sembelihan jangan orang banyak-banyak, maksimal 3. Biasanya kalau di masjid-masjid itu anak kecil-kecil ikut kan, kita narik gini ya, anak kecil nyogro isi
silite nyogoroi perinsilane kan ngoten nggih. Akhirnya sapi itu akan jadi stres. Nah, usahakan terlokalisir lah. Nah, ada pandemi Covid ini kan banyak orang mengatakan bahwa sebisa mungkin kita jaga jarak, social distancing. Nah, ini bisa kita terapkan juga. Saya kalau nonton sapi itu 200 sampai 400 kilo, insya Allah saya sendirian bisa. Jadi kelu ini dipegang, dituntun aja bisa. Kalau sapi 700 kilo ke atas, itu 2 tali yang kita gunakan. Yang kanan ini maju ke depan, yang kiri ini nahan. Nah, seperti kemarin itu sapinya Ibu Khofifah dari Masjid Al-Akbar dibawa ke PWNU. Nah, itu 1,3 ton. Jadi yang satu narik ke depan, yang satu buat mengendalikan. Cek gak mau banter. Yang depan mengarahkan. Seperti itu. Setelah itu kita siap proses handling. Nah, sama handling ini jangan terlalu banyak orang, maksimal 5 lah, 5 orang. Nah, 5 orang ini punya tugas masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. 2 orang ini bagian ngikat. Nanti saya akan terangkan teknik barley sama rope squeeze. Yang satu bagian megang kepala dan yang 2 lagi persiapan ngikat kaki. Nah, dibantu Cak Juni. Sebelum kita merebahkan sapi, biasanya kan sapi kan ada tali keluh. Ini jangan pernah digunakan untuk ngikat ke patok atau ke pohon atau ke pasak. Jangan. Karena kalau ini diikatkan ke patok ke pasak, sapinya budi, sakitan dia. Bisa-bisa putus. Nah, kalau sudah putus, wis angel. Nah, seperti itu. Nah, sama Cak Juni ini akan diperagakan. Biasanya kaki kiri depan ini diikat dulu sebelum dirobohkan. Karena apa? Nanti setelah roboh, ngikatnya kita ke depannya lebih mudah. Jadi nggak setelah roboh diikat nanti sapinya ketel rodok angel. Sambil dituntun, monggo Cak Juni. Niki sampe cek adewe sok japrian gitu. Mriki. Oh nih. Tak gendonge. Nah. Ini dianggap mawon sapi. Anggapannya sapi, padahal nek ndelok suarane jaran. Anggap mawon mereka kiblate nggih. Jadi diusahakan cek. Jadi kita usahakan mengejar sunnahnya sapi itu menghadap ke kiblat, ya, dan dirobohkan ke badan atau tubuh sebelah kiri, mengejar sunnahnya. Lu mas nek angel mas, sapi ini misalkan berot terus tiba, terus bisa dicancang, ya enggak apa-apa. Karena apa? Kita mengejar mudorot yang lebih besar. Kalau udah roboh kita geret-geret seakan sapi ini. Karena kalau sapi sudah roboh terjadi pembengkakan di bagian daging. Ini akan menyebabkan daging cepat busuk. Nah, menyebabkan daging cepat busuk dan biasanya ambune sing perengus ngoten niku. Ini amis. Setelah sapi menghadap ke kiblat, monggo Cak Juni. Sambil dituntun bikin tali ikat kaki. Lasso. Ya. Bikin tali lasso. Nggih, tali ongsrot nggih. Ya, seumpama kiblatnya ke sana. Nggih, seumpama ke sana nggih. Kalau ke sini nih yang sana mboten ketinggal. Talinya jenengan dari ujung ini sampai bundeli nggih. Bikin tali mati, pakai tali sepatu aja. Usahakan ini agak panjang nggih. Ini nadok nih, nanti tarinya gini. Nggih. Pas dituntun saged, lawa pas berhenti juga dikolongkan aja, dibikin juga saged nggih. Tinggal tarik. Nggih. Nah, jangan posisi nali kaki itu dengan jongkok, Pak. Jongkok gini salah, Pak. Dipancal ampal, ya. Pak. Angel nanti. Nggih. Jadi jenengan posisi berdiri aja, tangan dikolongkan di kaki, baru dirangkai kayak tali sepatu itu, dirangkaikan. Biasanya lesing kendel-kendel dodok, Pak. Nyoba ilmu katanya. Nah, dipancal ya hafal, Pak. Ye. Kalau sudah terikat kaki, kaki kiri depan.
Ya. Karena kekuatan sapi itu ada di kepala, pundak, tempong. Ini Pak yang harus diperhatikan, kepala, pundak, tempong ini. Kaki ini hanya untuk manuver, nanti kalau sudah reba baru diikat. Ben boten sapi ini kan kalau mau sampai tempat pemotongan biasanya kan berot-berot Pak. Kaki ini hanya untuk mengendalikan saja biar nggak lari-lari. Kalau ada anchor dimasukkan ke anchor. Abot sapi ini. Kalau ada ring anchor atau patok dibulatkan aja dulu, diperpendek biar langkah sapi ini tidak lari-lari Pak. Kalau sudah dari kaki ini disiapkan juga tali kepala. Gunanya apa tali kepala? Tali kepala ini nanti untuk manuver biar ininya kenceng, tidak menggunakan tali kelo. Kalau tahun ini insya Allah banyak sapi yang datangnya dari timur Pak, yang awalnya tidak dikelo, baru masuk sini, kelonya baru. Sapi-sapi Kupang. Ya, dicontohkan tali kepala Gus. Cak. Nah, tadi fungsinya apa tali kepala? Tujuannya agar kita tidak menggunakan tali kelo pengikat ke patok. Jadi tali kepala ini yang kita gunakan untuk kepalanya agar terikat. Ini nih. Nah, jenengan bikin tali kepala nggih, niki paling kurang lebih 1 jengkal atau 2 jengkal nggih. Niki jenengan tali mati mawon. Seukuran tali yang akan dimasukkan nanti nggih. Ini mau jenengan taruh di atas sini bisa. Apa dari sini bisa. Puter masuk sini. Sisanya masuk ke moncong sapi. Pasti nanti ketemunya pas di depan mata Pak, di bawah mata ini baru dikunci. Ini enaknya kalau sapi-sapi yang ada tanduknya. Enak Pak pakai ini. Kalau nggak ada tanduknya, jenengan pakai tali brangus itu Pak. Ini Nyun Sewu ada grup WhatsApp-nya ya, kelompok MBCNU ini. Nanti kalau ada grup WhatsApp kita akan bagi sama panitia video-videonya. Jadi lebih cetok nanti kan dilihat berbentangi kan lebih enak. Nah, ini kan sebatas kita terbatas waktu dan materi, jadi sebisa mungkin kita sampaikan semaksimal mungkin. Tali kepala nggih, niki jenengan bikin tali mati aja, ini 1 jengkal. Nggih, 1 jengkal gini nggih. Bikin tali mati seukuran tali ini. Kalau sudah jenengan rangkaikan di atas kepala nggih, ini jenengan tanduk, jenengan puter setengah lingkaran, masukkan yang lubang tadi, dimasukkan ke silo Pak. Ada Pak. Nah. Dikalungkan ke tanduknya, terus bikin setengah simpul, dimasukkan ke lubang yang tadi sudah dibikin, dan setengah simpul tadi ditarik buat melingkar ke bawah mulutnya, ke moncongnya, nah, ke congornya, cingurnya, nah di bawahnya. Jadi setengah simpul tadi nyangkut ke dagu, nah dikerasi, ditarik. Nah, tanduk sama mulut ini udah kekunci, tinggal diperkuat dengan ikatan aja. Fungsinya nanti itu kan setelah reba untuk mengatur jenengan mau motong Pak. Itu tadi buat menggantikan tali kelo Pak. Biasanya kan orang-orang kan tali kelonya yang diikat. Ini jangan tali kelonya yang diikat. Makanya kita gunakan tali kepala ini tadi. Sampai rame ya Mas. Angel. Tes. Oh wis gak iso. Ya. Ya, tadi pertanyaan
Fungsinya buat apa? Ya itu tadi Pak, kita jangan menggunakan tali kelo yang diikat. Kalau tali kelo diikat ini, sapinya berot, kesakitan, bisa-bisa putus hidungnya, ya kan? Nah nanti kalau sampai kesakitan dan putus, akhirnya jadinya stres. Nah setelah tali kepala ini sudah terikat, setelah tali kepala ini sudah terikat, usahakan jarak kepala dengan patok atau ring atau pohon biasanya atau pagar lah. Ini jangan terlalu jauh. Nah, biasanya terlalu jauh sampai 3 meter sapinya masih bisa manuver. Usahakan terlalu jaraknya itu paling panjang 1,5 meter lah. Agar kenapa? Kepalanya itu bisa nunduk. Sapi kalau posisi kepalanya masih mendongak ke atas ini kekuatannya masih full. Kita mengendalikan ya setengah susah. Jadi usahakan sapi itu posisinya kepalanya nunduk. Sebisa mungkin, serendah mungkin sampai selututnya sapi. Nah, jadi sapi diusahakan seperti gini posisinya kepalanya. Nah, nunduk. Nah, kalau sudah nunduk kita siap melakukan perebahan. Ini saya akan sampaikan yang biasa saya pakai, yang bisa saya sampaikan ke rekan-rekan takmir masjid juga. Kenapa saya pakai barley dan rope squeeze? Menurut kami ini yang paling mudah dan yang paling ihsan terhadap sapi. Sekarang saya contohkan kepada sampean mawon, sapi ini kecilin. Tadi kan saya bilang usahakan ada 5 orang buat membantu, jangan banyak-banyak. Nah, untuk barley ini biasanya kita mempersiapkan 10 meter. Karena apa? Biasanya ada sapi yang beratnya 1 ton itu kan diameter tubuhnya lebih besar. Nah, jadi kita membutuhkan tali lebih panjang. Nah, tali dibagi 2 seperti ini. Sampai ngadep sana aja, sini aja. Nah, posisinya di leher, ya, posisinya di leher. Setelah itu dilingkarkan ke bawah, ngadep ngarep. Bawah ini setelah masuk ke kaki depan. Ini posisinya harus hilang. Sapinya pinter. Kalau jenengan tariknya itu keras, itu nggak akan dijirat Pak. Ingat ini, tarik langsung keras, nggak akan dijirat Pak. Jangan hanya dijirat hanya sini. Ini longgar. Tapi kalau jenengan pelan-pelan, ini jirat Pak. Kalau langsung jenengan tarik berduaan, nggak akan jirat. Hanya ini aja. Nah, ini itu kan jenengan nontonnya di YouTube Pak. Di YouTube, kalau wis bener ditarik bareng mau ngambil. Sirolu sapi itu. nah, Sirolu mundur, sampai ditolak Pak. Untung sapinya gak senggel Pak. nah ini saya sendirian Pak narik sapi ini. Nah, jadi sapinya nyun sewu, saya menghindarkan sapi itu robohnya itu nggak ketebuk gitu. Robohnya itu jatuh, bersimpul dia. Ini sapi yang kecil ini. Biasanya gini Mas, jadi kalau kenapa kita sampaikan agar tali kakinya kita ikat dulu. Nanti kan bapak-bapak ini kalau
kalau sudah profesional, saya kira ngikitnya terakhir juga enggak apa-apa, ya kan? Nah, ini kan biar memudahkan. Ya. Tapi bukan buat banting ya, Pak. Kaki kirinya itu diikat bukan buat banting. Tujuannya buat nanti diikat ke kaki kanannya kalau setelah roboh. Jatuh kalau ditarik, udah. Nah, ini ditarik pelan-pelan aja. Tarik pelan-pelan ya, kanan kiri sampai seret, akhirnya sampai dirasa sudah kenceng, kirinya ditarik lebih kuat. Nah, mundur kan posisinya. Nah, duduk sapinya. Nah, karena apa? Yaitu tadi, sapi merasa tertekan mulai dari leher belakang, dada sama tempong ini. Ini kekuatan sapi di situ. Kalau itu sudah terikat, ya insya Allah tadi pengendalian sapi itu enggak angel kan gitu. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan metode tali rope squeeze. Nah, sama rope squeeze ini tujuannya apa? Agar leher, dada, sama tempong ini terikat untuk mengurangi kekuatan sapi. Kesamaan ya? Ya. Tapi dilarang balas dendam. Nah, jenengan ujungnya kalau nggak ada tali leher, jenengan bundeli tali yang di ujung ini Pak. Terus bikin simpul lagi di tengah. Maksudnya apa ini ukuran leher gitu Pak? Oh jadi udur bos. Ini nanti dimasukkan sini. ya ini nggak usah kenceng-kenceng, kenceng-kenceng nggak usah dibelah sapi ini ya, mati dewe. Kesalahannya biasanya itu jenengan naruh tali kesalahan pertama di atas Pak. Ini nggak boleh Pak. Kalau di atas talinya simpulnya kan di tengah. Jadi lemparnya di Bawah. lempar di bawah ya. Nah, bawah. Simpulkan di atas. Nah, posisi ini apa sebelah kiri cek ketok. Nah. Ngeten nggih. Posisinya silangnya di atas. Ini pas posisi di keleng. Pun pokoknya atau boten kadangnya ini pas di posisi keleng. Ya, dipepetkan di kaki depan, mepet. Terus yang belakang bisa di bawah. Pun, karena sering tak pancal iki kuda-kuda wisan. Terus Pak, posisi kalau sendiri ini jangan disentak Pak. Penting Pak. Karena aman itu 1,5 meter dari bokongnya sapi. Ini diijen. Nah, ini Pak. Gak mentolo. Ya. Terus posisinya itu di atas punggung Pak, ya. Jangan di samping. Nariknya itu jenengan jangan lurus ke belakang, ditarik nyamping ke kiri. Karena lebarnya ke kiri. Ya. Nah. Turun total. Ya. Oh, kok mau bales aku. Nah, seperti ini di video ini. Nah, jadi posisinya sekali lagi jangan disentek. Ya, jangan disentek ya, ditarik aja. Nah, sapinya akhirnya duduk, ya kan? Saya ulang lagi, jadi nggak perlu disentek, ditarik. Kalau disentek Pak, meskipun orang banyak, ya kan, akan kewalahan. Nah, seperti ini. Ini orang banyak Pak, karena orang banyak koordinasinya susah. Disentek Pak sama pakai baju biru loh, ya kan, disentek. Akhirnya, nah seperti itu. Angel temen tuturanmu, angel temen tuturane. Ya. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang yang narik. 8 orang. Kalau sapi seperti ini sudah Pak. Wis, nyun sewu. Nah. Ya. Ya.
kenapa saya bilang kalau bisa sapi jangan stres? Kejadiannya seperti itu, Pak. Dari awal sampai akhir kita berusaha agar sapi itu jangan sampai stres. Narik tadi juga nek disentek akhirnya sapi ini kelaran, stres. Kalau kelaran tapi tenaganya masih full ya seperti tadi, tuah ngeten. Kena. Nah, seperti itu ya kan. Jadi tujuannya narik itu buat melemahkan kekuatan sapi. Makanya harus pelan sampai seret lungguh biar nggak angel. Dan setelah sapi rebah, tadi ikat kaki kiri ini kan sudah terikat, tinggal disatukan dengan kaki yang sebelah kanan. Nah, kencang Mas. Sebelum ke kaki, kalau kejadian ini putus Pak, jangan panik Pak, jangan dipaksakan ditarik, lepas saja. Karena kan kalau jenengan paksa tarik, tangannya jadi korban Pak. Ini saya jahitan juga, jadi korban. Jadi jenengan kalau sapi dengan keadaan seperti itu larat putus, kita diamkan. Kalau ada sapi yang belum dibeleh, jenengan tarik, dekatkan dia yang putus tadi. Kalau sudah tenang, jenengan guyur air Pak dari punggung ke depan, jangan disemprot ya, diguyur. Kalau semprot dia makin lari, diguyur aja, tenang. Kalau masih keadaan masih belum dia tenang, jenengan bawa garam Pak. Garam jenengan usapkan di moncongnya. Garam usapkan di moncongnya. Itu biasanya dipakai yang orang biasa nyuri-nyuri sapi itu Pak. Biasanya, enggak biasanya itu karena sampai ngajari mau nyolong sapi ya tenan. Kamu tuh jangan ditiru kalau itu ya. Pak, kalau ya, jadi tujuannya itu dibelek Pak sini. Nah, jadi tujuannya agar sapi tenang itu cek kelamut kasih asin tadi tuh loh, kelamut gitu ya kan. Harus pegang garam Pak. Saya pasti pegang garam Pak kalau nyambel lah. Nah, langsung ke tali kaki. Tadi setelah kaki kiri ini, setelah kaki kiri terikat dan sapi roboh, ini jangan terlalu lama-lama, harus cepat-cepat diikat. Soalnya nanti sapi newis sudah mengumpulkan tenaga, berat, ya tadi angel lagi. Terus kesalahan untuk rangkai kaki, biasanya jenengan ngeten Mbak. Jenengan cacat terus dibulbul ini. Terus dibulbul kan 10 meter muncul. Nah ini kesalahannya gitu, karena semakin gerak dia kan lompat di depan. Gerak lagi, lepas dari mata kaki dia lepas. Jadi ada simpulnya Pak. Nah ini kan ada mata kaki nih. Kalau tali jangan di bawah mata kaki. Berhenti Pak. Di atas ugel-ugel. Di atas ugel-ugel. Pas garisnya. Terus rangkainya dengan simpul ini ya, setengah lingkaran, jadi masukkan sini lah. Masuk. Borong untuk nah, angel ya, angel. Sapinya angel itu Pak, ukurannya Pak. Ngerti ya? Nah, ini, jangan ini, tarik Pak, serap. Satu ini dengan tadi. Terus kedua, bikin simulasinya kan, masukkan. Oh ngerti. Ada. Kalau sudah kerangkai, dua-duanya kekunci. Terus ini lagi. Baru di tengah. Ini menghemat tali Pak. Jadi biasanya ada kita nanya, Mas tali panjangnya berapa meter? Kalau saya tali 10 meter saya bagi 2, tapi bukan diameter yang 12 ini, diameter yang 10, jadi agak kecil. Nah, saya bagi 2, 5 meter, 5 meter untuk yang 5 meter kaki depan, 5 meter kaki belakang. Aku koyok Bang Napin. Kalau lepas, kalau lepas nggak usah diambil lepasannya, lepas yang undul-undul tadi. Ya. Tapi dibelai dulu, jangan dilepas dulu. Setelah dibelai nanti yang lepasnya. Langsung Pak, nanti dibelai dulu Pak.
Dan setelah kaki depan terikat, kaki belakang juga sama, diikat metodenya sama dengan kaki depan. Terus dijadikan satu. Kaki depan sama belakang dijadikan satu, terus ditarik ke belakang. Kalau sudah diikat jadi satu, ditarik ke belakang, nggak perlu dikasih spring, Pak. Bisa dikasih bambu, kasih balok, jangan. Nyakitin sapinya. Sakno jangan dibelai, dilarani. Gak usah, sudah diikat, kaki belakang diikat, jadikan satu, ditarik ke belakang. Kalau ada patok pohon apa, tarik ke patok pohon. Nah, setelah itu persiapan penyembelihan. Eksekutor atau tukang sembelih ini yang pegang kendali. Tadi disampaikan sama Ustadz Majid, jangan terlalu banyak komando, karena apa, yang pegang kendali ya tetap eksekutor itu tadi. Kalau misalkan kurang kenceng lehernya, ya suruh kenceng no yang pegang kepala. Kurang kenceng, seenak mungkin eksekutor mengeksekusi. Jadi tadi yang 4 orang tadi membantu eksekutor. Saya ada videonya. Nah, selalu koordinasi, Pak. Ini jembelnya ganggu. Karena jembelnya ganggu, saya bantu orang buat minta bantuan untuk narik. Ya kan? Nah, sampai kenteng. Nah, wis kenteng tadi itu, insya Allah enak udah eksekusinya. Jadi jembel ini benar-benar harus ditarik ke belakang. Kalau posisinya miring atau dangak ke atas. Kalau ditarik ke depan gini, ya kalau sapi Madura jembelnya titik. Kalau ungule yang putih itu jembelnya bisa sampai 1/2 meter ya. Ya kan? Itu ditarik aja ke belakang, Pak. Ditarik ke belakang. Paham ya? Nah, saya ulang lagi. Nah, nah ini masnya pakai peci hitam ini narik jembelnya yang bawa ke belakang ini. Nah, posisinya kan kendeng itu. Nah, posisinya kan kendeng lehernya. Semestinya kalau pisaunya tajam nggak kenteng pun ya kalau profesional bisa menghandle seperti itu. Tapi takutnya kalau bapak-bapak masih belum bisa menguasai, akhirnya tadi Ustaz bilang disuruh mudun, ditarik munggah. Akhirnya ya gaji itu tadi. Nih, ini di PBNU posisinya kurang kenceng, Pak, lehernya. Posisinya kurang kenceng. Jadi apa? Nah, saat menekan jembelnya ini ganggu. Ya kan? Ini karena apa? Posisi leher apa kepalanya masih belum dangak, bener-bener dangak. Nah, ini tadi karena tidak ada patok, Pak. Karena tidak ada patok buat ngikat tali kepala atau berangus, jadi nggak kita pakai. Di PBNU itu tidak ada tempat buat ngikat kepalanya. Ringnya aja tidak ada. Nah, pakai tangan. Dengan posisi yang pegang, nggak kuat, Pak. Jadi dengan posisi kepala juga memakai satu kaki. Tangan kalau pegang kepala itu posisi pasti kubur. Karena kepala satu 10 kali semua manusia. Jadi dengan posisinya harus jongkok. Posisi tangan tekan ke bawah. Punya tempat waktunya. Ya, jadi ada posisi anakan kepala yang tadi Ustaz Majid bilang, orang kepercayaan, jangan sampai sembarang wong. Kalau saya yang narik jembel sembarang wong, apa-apa. Tapi kalau yang pegang kepala, ya orang kepercayaan saya. Ini kebetulan adik saya sendiri nih, sapi Ustaz Juni tingginya sama kayak saya. Jadi dia megangin kepala. Ya tadi Ustaz Majid bilang kan, pedine wis kesembur getih, jadi diculno, ya kan, kecepit pisaunya, sak landang-landang pisau akhirnya nyantol. Sampai sini ada pertanyaan? Ji monggo. J. J. Mohon maaf ya, ini kalau ada yang gagal beli, J. saya gagal, saya J. Monggo. bagaimana hukumnya mematahkan dulu daripada nyata atau nyata gagal biasanya dipatahkan Saat ini saat handling ya. Ya.
Ya. Kalau Anda tidak berani ngomong saja, tulis bersamaan. Kebanyakan sama. Ya. 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 Blok. Nah. Jadi gini, mungkin yang berhak menjawab tadi Pak Romo Yai ya setelah fikihnya. Tapi ini sepemahaman saya selama mengikuti kajian, beberapa banyak kajian, jelas sapinya kalau sudah mati sebelum disembelih, napa? Bangke, haram. Karena satu, nek mau gampang Pak, gak usah dibeleh Pak, dikawat talinya, mati Pak. Jangankan seperti itu, sudah disembelih pun kita menguliti, nggak boleh Pak. Jadi harus benar-benar dicek dulu sudah mati apa belum, ya kan? Caranya gimana? Matanya dibuka, dipegang bola matanya pakai tangan. Kalau masih ada refleks itu masih hidup, jangan dikuliti. Yang kedua dari duburnya, kalau duburnya masih gerak, kembut itu berarti masih ada kehidupan. Ya biasanya kali bokong sing ketok iki durung nah gitu. Yang ketiga, sela-sela kuku kaki ditusuk pakai ujung pisau, dikit aja, jangan bres gitu. Kalau dia masih nyelentik gini berarti masih hidup, jangan melakukan pengulitan. Nah makanya apa kita ajarkan pelatihan-pelatihan ke masjid-masjid. Biasanya kan masjid kalau nggak bisa melakukan eksekusi seperti itu kan nyewa. Nah sedangkan nyewa ini orangnya kan di daya tempat kesusu Pak, dibelek, durung mati dibelek, jantungnya dijujus cepet mati, bangke Pak, nyun sewu, haram akhirnya gitu. Karena kan ya syaratnya hewan halal itu sembelihannya itu yang benar tadi itu. Oke, karena Bapak tadi saya Pak, kalau suka hadiah. Monggo. Oke, matur nuwun. Ada lagi pertanyaannya? Monggo. Siap. Saya dulu pernah koordinasi dengan salah satu ustadz ini ya. Yang pondok. Itu banyak berkata hilang satu Iya. Pada waktu itu Ustadz Fatul Rahman yang punya pondok LPC di Mojo Dawar Belado. Saya koordinasi Ustadz, gimana kalau orang apa itu mau ngomong sapi, katakan kamu lehernya khilaf. Nah itu akhirnya lama-kelamaan hampir 5 tahun sudah berjalan ini masa itu. Akhirnya karena itu adalah suatu termasuk apa itu ya itulah penyiksaan. Ya. Maksudnya itu gini, khilaf itu karena yang melakukannya itu khilaf atau memang itu khilafiyah, itu maksudnya ada yang menyatakan boleh enggak apa-apa, atau kan seperti kan ada stunning. Nah, stunning ini juga ada hukumnya, Pak. Sapi untuk ukuran 200 kilo sampai 300 kilo itu kalibernya kecil. 300 sampai 600 kecil, ada agak besar. 600 ke atas sampai 1 ada lagi. Ini juga ada aturan undang-undangnya. Lah kalau ada RPH yang males ganti peluru ini gede, sapinya cilik, dues jebol, Pak. Mati akhirnya, nggak pingsan. Tujuannya tadi pemingsanan, nggak pingsan tapi akhirnya mati. Nah itulah akhirnya yang banyak-banyak diperoleh orang-orang stunning itu nggak boleh gini karena memang nggak ngikuti aturan. Mestinya nggak apa-apa, tapi ada syarat-syarat tertentu kan gitu. Karena ini berhubungan dengan undang-undang internasional tentang kesejahteraan hewan. Nah, kalau sapi di luar negeri itu kan nggak ada yang dikelu, Pak. Dilepas liarkan, masuk pokoknya dibariskan ke pagar, masuk satu di tempat perobohan, stunning des, roboh, masih kejet-kejet. Nah, itu akhirnya disembelih. Jadi ingatan Pak nggih. Teman-teman yang kalau saya bukan jagal, tapi saya bisa jalan. Mulai tahun 2000 sekarang Nggih. itu adalah seni dan iramanya kita pada waktu menyembelih kambing atau sapi, itulah seninya. Iya. Seni dan iramanya, setuju saya. Jadi biar nggak ngel. Nah, ya itu. Tapi ya itu, pokoknya jangan sampai sebelum melakukan penyembelihan ya dicuklek itu wis nyun sewu. Nah, itu banyak, Pak. Kemarin itu saya di-share video teman-teman dari Lumajang di RPH itu nyun sewu. Saat disembelih langsung darahnya dikumpulkan, dibedah, Pak. Karena darah jangan sampai terbuang. Nggak tahu buat apa ya, saya nggak mau bersudon. Dikumpulkan, nanti kelumpukan dibak, ditutup lagi, disel lagi. Nggak tahu. Ada lagi pertanyaan? Monggo, nggih Bapak. Pisau yang sudah dipakai. Nah,
peso yang sudah dipakai lagi. Kayaknya untuk peso ini jatane Ustaz Majid. Monggo Ustaz. Singkat mawon, setiap kita habis menyembelih, tadi sudah saya sampaikan harus dicuci dulu. Nah, dicuci dulu sampai bersih, kemudian kering, masuk sarung sambil mengecek ketajamannya. Nah ini jangan terlalu percaya pada alat, karena kalau kita ini jagal tahunan, gak diketno itu mboten mantep, gerak natap-natap balung. Nah dicek lagi, kalau ketajamannya masih layak, monggo didamel malih. Untuk itu diharapkan yang hadir di sini sebagai takmir masjid, angkat tangan. Takmir. Nah, niki wajib punya inventaris pisau. Jagani Pak Mudine, nggih. Salah pisau mes itu jarang diungkal, nah saken Pak. Nggih. Dadi pengadaan inventaris. Nah, karena begini Pak, nah ini begini, kenapa kita harus punya lebih dari satu pisau? Ketika kami menyembelih, pengalaman kami pribadi di kantor BPN 2 tahun yang lalu, nah 2 tahun yang lalu, pisau yang dipakai kawan saya, ya, dipakai narik, digetno, coplok Pak, kelunting complung. Lah nek duwe lading mek situk mosok mule dhisik. Lah niki mundhut lading malih. Nah, kita harapkan tadi para takmir niki menyiapkan inventaris juga untuk pisau, minimal pisau sembelih lah yang layak. Alhamdulillah nek pun kathah. Nah, kalau bisa punya 2 3, niku nggih kathah bakul lading pojokan niku. Nah niku sing nukoni sinten nggih nek mboten anu. Ah ngoten. Jadi setelah menyembelih, biasanya kalau banyak nggih, setelah 2 3 atau berapa cek malih Pak. Cek malih kondisi ketajamane. Salah satu ngeceknya tadi nggih kados sing contoh wau. Kalau memang dirasa kurang mantep, ganti Pak. Ganti mawon. Kalau masih tajam dan yakin, didamel malih mboten napa-apa. Nggih. Ada orang itu setelah menyembelih, nggih. Nah, ini masih ada darah. Nggih. Oh itu. Lah itu sebaiknya dicuci Pak. Hukumnya mangke bagiannya Pak Yai niku napa? Basul masail kula wedi kualat. Wedi kualat. Sebaiknya dicuci lagi karena apa? Kontaminasi. Jadi darah itu kan kalau sudah keluar dari mengucur, insya Allah bercampur dengan niki loh, kontaminasi menyebabkan penyakit najis dan lain-lain ya. Nah niku sebaiknya dicuci nggih. Terus sambil mengecap kesiapan niku wau, kesiapan untuk disembelih berikutnya. Sebaiknya begitu. Pun gopo-gopo, pun tah. Niki ibadah Kak, kulo balapan-balapan. Ngoten lho. Jadi nek wonten sing bagian nyuci nggih tambah sae. Nah, nyo. Asisten. Jadi insya Allah kan di setiap kepanitiaan itu banyak orang. Masuk bagian ngoten mawon, ngoten wonten sing bersedia kan ngoten nggih. Nah, kawan-kawan, ini kemarin kebetulan kita nih bertiga ini tahun kemarin mendampingi Romo Yai Mustamar di PWNO depannya Masjid Al-Akbar. Kebetulan kita banyak bawa pisau banyak. Wong kalih bakul, Pak. Ya. Yai, niki disembelih. Ya wis tak belene. Beleh jres. Terus mantun damel pisau sing luwandhep nggih ya. Terus wis tak beleh kabeh. Ngoten. Pokoke ngeten Yai, mboten pisau kathah. Satu sapi satu pisau, sombong bakul pisau, Pak. Berarti seneng Yai ini jres ngoten. Satu sapi satu pisau. Mboten berniat pamer, kebetulan kita kemarin bawa pisau banyak memang. Sapi ini cuma berapa tadi? 5 ya? 5. Diserahkan apa? Mas Rio Caryo niki setunggal kenging belenggian. Sampun? Wonten malih?
Pertama kan kepala, kedua kaki. Sudah. Kalau kepala sudah, kaki sudah. Ada himbauan juga supaya kita ini benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Mari kita patuhi bersama sebisa mungkin. Kalau tidak ada ya seperlunya monggo. Terus selanjutnya yang ketiga, pertanyaan tentang pisau. Apakah ada standar khusus pisau impor atau pisau lokal? Nah ini dari beberapa yang sudah kita pakai, kawan-kawan di seluruh penjuru tanah air juga, baik itu yang ada di RPH atau jagal-jagal konvensional di kampung-kampung itu, kalau di daerah-daerah itu ada RPH mini lah, mini RPH. Nah itu sebenarnya kalau dari kedinasan itu selalu menyarankan pisau yang food grade. Food grade itu gak gampang karat itu loh, supaya meminimalisir penyakit, kontaminasi, karaten, kan itu ngumpulnya penyakit. Nah niku itu, jadi saya kembalikan kepada rekan kami. Sudah cukup nggih? Nanti monggo barangkali mau melihat pisau-pisau yang buat tambahan inventaris atau tambahan koleksi. Saya kira cukup dari saya sama Cak Juni dan Ustaz Majid. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqillah wa bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.